Shalom, selamat hari Minggu Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Warta Jemaat minggu ini, tanggal 4 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Diundang kepada jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga virtual melalui Zoom meeting di tempat keluarga Bapak Victor Paing pada hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Link ibadah akan di-share satu hari sebelum pelaksanaan ibadah melalui WhatsApp group atau personal chat. Kepada jemaat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah di luar jadwal, tetap dilayani dengan menghubungi Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Pada hari ini akan dilaksanakan sakramen Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Liverda, MSI Teol, Ibu Pendeta Ina Sisani, SSN, dan saya sendiri, Pendeta Pastria Ekatara, STH. Pemain musik oleh Saudara Ian Anjuanu. Yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan memasuki ibadah kita. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberi anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan, beritakanlah Injil. Sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama, menyanyikan pujian bagi Allah. Havenu Shalom. Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Roma 10 ayat 9 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 di bawah perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburung, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46, yaitu tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebersamaan pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah bersama, baik beribadah dari rumah kami masing-masing, ataupun dari tempat ini ya Tuhan. Dan kami akan belajar firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami, dan juga memakai hamba-Mu sebagai alat dalam pemberitaan firman ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk."
Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman ini dan memberlakukannya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari Minggu ini 4 Oktober 2020, kita merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Sehingga hari ini juga disebut sebagai perjamuan kudus sedunia. Jemaat Tuhan, menariknya teks kita dimulai dari cerita tentang kebun anggur. Kebun anggur sepertinya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Allah. Karena anggur itu bernilai ekonomis, anggur itu juga bernilai sosial, dan bernilai religius. Anggur ditanam saat pertama bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Hal itu memperlihatkan keseriusan atau niat bangsa itu untuk tinggal di wilayah itu. Sebab anggur dikelola dalam waktu yang lama. Karena anggur bernilai ekonomis, bernilai sosial, dan bernilai religius, maka harus dikelola dengan baik. Baik itu menyangkut luas lahannya, tentang cara mengerjakannya, termasuk juga cara menjaga dan merawat kebun itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dalam teks kita diperlihatkan bahwa kebun anggur itu ada pemiliknya. Yang dalam teks kita tidak disebutkan namanya, tetapi hanya disebut sebagai sang tuan tanah. Sebagai seorang pemilik, sang tuan tanah itu diperlihatkan bak seorang petani yang mengelola kebun anggur itu dengan terlebih dahulu menggarap lahannya, atau memberi batas luasan lahan itu, mempersiapkan tempat penyulingan buah anggur itu, dan yang teramat penting juga membuat menara jaga agar terhindar dari pencurian dan lain sebagainya. Bukti selanjutnya bahwa sang tuan tanah itu adalah pemiliknya terlihat ketika ia sendiri berinisiatif untuk menyewa kebun anggur itu kepada para penggarap-penggarap, untuk selanjutnya dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi keempat hal yang saya sebutkan di atas hanya bisa dikerjakan oleh seorang pemilik, tetapi tidak oleh orang yang bukan pemilik. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, seorang penyewa bukan sebagai seorang pemilik, tetapi orang yang dipercaya untuk mengelola kebun itu. Berarti ia punya tanggung jawab untuk mengelolanya bagi sang tuan sebagai pemilik kebun itu. Dan juga untuk dirinya sendiri sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Atau sebagai upah yang ia kerjakan. Hal itu yang dikatakan dalam ayat 34 yang berbunyi, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jemaat Tuhan, wajar sang tuan itu menuntut hasilnya, karena sekali lagi dia sebagai pemiliknya. Jemaat Tuhan, yang tidak wajar adalah sikap yang diperlihatkan oleh penggarap yang dipercaya selama ini. Karena tindakannya sudah berubah menjadi pemilik.
penggarap itu telah memposisikan diri menjadi sang tuan. Ketika penggarap itu telah memposisikan diri menjadi tuan, maka justru disinilah ketegangan itu terjadi. Ternyata cerita tentang kebun anggur yang seharusnya menghasilkan kabar baik atau kabar sukacita atau kabar kegembiraan. Seperti saya katakan pada bagian atas, di mana kebun anggur itu bernilai ekonomis, bernilai sosial, dan bernilai religius, tetapi ternyata berubah menjadi cerita untuk menguasai, cerita tentang pembunuhan, cerita tentang penindasan, cerita tentang perampasan, dan itu membuat konspirasi jahat yang tidak berkesudahan. Hal itulah yang diperlihatkan dalam teks kita di ayat 35 yang berbunyi, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang dan membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Atau dalam ayat 38 yang berbunyi, tetapi penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Ternyata kabar baik itu telah berubah menjadi kabar buruk. Kabar buruk itu terjadi karena konspirasi yang amat rumit di dalamnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap tahun gereja-gereja di Indonesia merayakan Hari Pekabaran Injil. Dan termasuk juga gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis. Dan kita mengakui Injil adalah kabar baik sebagai salom Allah yang diberitakan kepada seluruh ciptaan sebagai satu keutuhan. Tahukah kita, dan hari-hari ini terutama GKE, merayakan Hari Pekabaran Injil itu di tengah kepungan banjir yang melanda hampir di seluruh pulau Kalimantan. Jemaat Tuhan, teman saya mengatakan bagaimana tidak banjir, sementara dari sungai banyak diambil pasirnya, dikeruk emasnya, sementara di daratannya berubah menjadi perkebunan sawit, dan pegunungannya disulap menjadi tambang batu bara. Sepertinya sebuah konspirasi ini sebanding dengan cerita dalam Kejadian 21 tentang kebun anggur Nabot. Dalam cerita itu ada konspirasi yang dilakukan oleh pihak keluarga istana Ahab bersama dengan para penguasa untuk merampas kebun anggur Nabot. Mudah saja bagi mereka untuk melakukan perampasan terhadap kebun anggur Nabot itu karena kekuasaan dan hukum ada di tangan mereka. Tetapi persoalannya, sesungguhnya mereka telah merampas hak Allah atas Nabot. Sehingga keadilan, kebenaran tidak lagi dirasakan Nabot. Karena kerakusan, ketapakan pihak istana dan pihak penguasa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kegagalannya terletak di mana? Kegagalannya terletak pada ketidakmampuan mengelola seluruh ciptaan dengan baik. Dan bahkan karena kerakusan dan ketamakan, justru pada akhirnya merusak keutuhan ekologi itu dengan tidak bertanggung jawab. Padahal fungsi dan peranan manusia sesungguhnya hanya penggarap lahan yang telah disiapkan secara terbatas itu berubah menjadi menguasai dan seakan-akan menjadi pemilik. Saatnya GKE ketika merayakan Hari Pekabaran Injil ini seharusnya mengambil jalan yang berbeda dan memposisikan diri sebagai penggarap yang bertanggung jawab. Maka jalan yang ditempuh juga adalah jalan yang bertanggung jawab pula. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dalam hal ini saya ingin memperlihatkan pandangan pemazmur dalam Mazmur 8.
di mana pemazmur terpesona terhadap langit yang maha luas. Kemudian ia membandingkan dengan manusia, dan itu jelas tidak seimbang. Karena manusia ciptaan yang teramat kecil. Tetapi kemudian pemazmur merasa terhibur karena manusia yang kecil itu oleh Tuhan dianggap menjadi penguasa terhadap makhluk-makhluk lain yang ada di bumi. Yang bahkan statusnya hanya lebih rendah sedikit dari Allah. Itulah yang terdapat dalam Mazmur 8 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Adakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Adakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemahaman Mazmur 8 di atas harusnya didialogkan dengan Mazmur 104. Karena bila tidak, maka manusia akan menjadi sombong dan penguasa atas alam ciptaan ini. Manusia sebenarnya bukan penguasa alam ini, tetapi Allah yang menjadi penguasa. Karena ia sesungguhnya pemilik alam semesta ini. Ia menata alam ini dengan adil sehingga ada ruang bagi setiap makhluk untuk hidup. Untuk semua ada habitatnya. Dan habitat itu tidak dipandang sebagai latar belakang. Tetapi sesungguhnya turut menentukan bagi kelangsungan alam. Jemaat Tuhan, oleh sebab itu di dalam Mazmur 104, manusia disebut dalam urutan yang sama dengan makhluk lainnya dan dengan habitatnya. Jemaat Tuhan, silakan baca sendiri teks dari Mazmur 104. Artinya manusia tidak di atas yang lain, melainkan setara dengan yang lain. Manusia adalah sama-sama makhluk hidup yang sama-sama bernapas dan sama-sama ada saatnya harus berhenti bernapas. Manusia dipercaya oleh Allah untuk menata alam. Sama seperti dalam teks kita, di mana dipercaya untuk menata kebun anggur itu. Tetapi manusia itu rapuh dan terbatas dan tergantung pada Allah atau tergantung pada Sang Tuhan. Kalau demikian berarti manusia juga termasuk hasil dari tatanan ilahi itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, seperti penggarap-penggarap kebun anggur dalam cerita kita, adalah termasuk yang ditata atau dikontrol oleh Allah. Sehingga kita bisa melihat tempat kita di dalam alam ini. Jadi pada akhirnya bukan hanya kita yang menentukan alam ini, tetapi sesungguhnya alam juga menentukan kita. Jadi masalahnya bukan di mana tempat kita, tetapi sesungguhnya keberpihakan kita pada kehidupan. Dalam hal ini keberpihakan kita bisa saja kita mulai dari liturgi ekologi yang seharusnya menjadi liturgi kehidupan yang mampu menjadi alternatif di tengah konspirasi kerakusan ketamakan yang dipertontonkan dalam rangka merusak keutuhan ciptaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pekabaran Injil, ditandai dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang telah menyatu dalam tubuh dan darah kita akan membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keutuhan ciptaan. Selamat merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan selamat memasuki atau menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan selalu sehat dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan menyanyi PKJ 183, Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terpari. Dan teruskan beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terpari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita memasuki pelaksanaan perjamuan kudus. Pertama kita akan mendengarkan penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk
kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Ibu Bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Makanlah. Ambillah, minumlah.
Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Minumlah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur kita dan sekaligus doa semangat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga boleh menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Dan biarlah tubuh dan darah Kristus itu memperbaharui kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah boleh berjalan ya Tuhan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan berita Injil itu boleh didengar oleh semua makhluk. Sehingga ada damai, ada sukacita, ada kesejahteraan bersama ya Tuhan. Di mana kami bagian dari alam ciptaan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan roh hikmat akal budi untuk menata alam ciptaan ini dengan penuh tanggung jawab. Baik yang kami lakukan dalam kehidupan pribadi kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami dimanapun berada, dan juga yang dilakukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya yang dilakukan pelayanan gereja selama ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami, baik sebagai penetua diakon, vikaris, pendeta, penginjil, dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan tetap memakai gereja-Mu ini, dan memakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKE DKI Jakarta, bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di seluruh pulau Kalimantan dimanapun jemaat GKE berada. Biarlah Tuhan memakai kami semua menjadi alat-Mu untuk mendatangkan salom Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati pekerjaan yang kami tekuni ya Tuhan. Biar lewat pekerjaan itu kami boleh mengaktualkan diri kami dengan lebih baik dan berdampak bagi seluruh ciptaan dimanapun kami berada. Kami juga menyerahkan para petani, nelayan, kami menyerahkan para pengusaha, pedagang,
Kami menyerahkan juga jemaat-Mu yang bekerja di pemerintahan, sebagai pejabat negara, baik itu anggota DPR RI, DPD, dan di mana tempat ya Tuhan jemaat-Mu boleh melayani. Biarlah jemaat-Mu boleh melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan Tuhan memakai seluruh jemaat-Mu menjadi alat kepunyaan-Mu yang hidup dan berkenan di hadapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah sepuh, tetapi mereka tetap giat dalam pelayanan, mereka tetap giat dalam kehidupan bergereja. Mereka adalah panutan dan teladan bagi kami semua, baik panutan dalam keadaan iman ataupun tindakan hidup. Biarlah mereka ya Tuhan selalu dipakai oleh Allah. Mereka diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus-menerus menjadi teladan baik bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang muda kami yang dalam kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Biarlah mereka tetap optimis memandang masa depan mereka. Dan kami letakkan masa depan mereka hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sehingga sejak muda mereka telah terlibat dalam pelayanan di gereja ataupun di tengah-tengah kehidupan di masyarakat ya Tuhan. Oh Tuhan, kami akan memasuki hari-hari hidup kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meninggalkan anak-anak kami yang masih dalam usia-usia pertumbuhan. Biar Tuhan menyertai mereka juga. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami letakkan semuanya ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan dan pekabaran Injil di GKI DKI Jakarta dan juga tempat-tempat lainnya. Pengantar persembahan bagi kita adalah terdapat dalam Mazmur 86 ayat 12 yang demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena semua itu berasal daripada-Mu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi, nyanyi ungkup, berita selamat jadi domah.
Mat jari duma murik sampai hulu tu buang bentuk pulau ita klawa ai mamalatu. Haleluya Yesus menang anjak tutu uluan ketun ije indah senang terima selamat hai. Misik mendeng blawa ikau utus eka sintangku krana klawam atun duma uang wayah asitu. Haleluya Yesus menang anjak tutu uluan ketun ije indah senang terima selamat hai. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, saya undang kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hiduplah dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan GKE DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kita hari lepas hari. Salam sehat, salam kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu.
korban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan